ketika gerakan anti riba itu mulai gencar di masyarakat, banyak sekali mereka yang pro dengan perbankan, yang masih menganggap bahasanya bank itu bukan ribawi. Mereka menganggap bahasanya gerakan ini termasuk gerakan sempalan terorisme. Jadi ternyata anti riba dikaitkan dengan teroris. Wallahu a'lam, kaitannya apa? Apakah ada hubungannya orang yang berjuang anti riba kemudian dihubungkan dengan perjuangan yang ada di Afghanistan atau yang ada di mana? Di Suriah atau di negara-negara yang lain. Padahal yang kita bahas fikih muamalah, bukan fikih ibadah. Kalau yang dibahas itu fikih jihad, Anda bisa kaitkan dengan masalah terorisme atau masalah semangat juang kaum muslimin menuntut kemerdekaannya. Tapi ini nggak ada hubungannya. Ini murni masalah muamalah. Dan ini sampai kepada saya, ada seorang yang dia mengajukan resign untuk keluar dari tempat dia kerja. Dia bekerja di perusahaan perbankan. Kemudian ketika dia mengajukan resign, direkturnya atau manajernya mengatakan, kamu ini kalau ikut kajian yang biasa-biasa saja, jangan yang aneh-aneh. Sehingga sekali lagi hadirin makan Allah, ketika orang itu nggak tahu hakikat sesuatu, maka dia akan memberikan komentar yang aneh. An-nasu a'da'u ma jahilu. Yang kedua, dalam masalah yang sifatnya berbahaya, setiap orang butuh untuk mengenalinya agar dia bisa mewaspadainya. Di negara kita, ketika ada bahaya tentang AIDS, bahaya tentang DB, bahaya wabah penyakit, maka pemerintah akan melakukan kampanye. Pemerintah mengkampanyekan di tengah masyarakat, awas hati-hati DB, hati-hati penyakit A, penyakit B. Kalau ada di hotel mungkin Anda akan melihat ada tempelan awas bahaya AIDS. Pemerintah lebih takut AIDS daripada dosa zina. Makanya tulisannya bukan awas bahaya zina, tapi awas bahaya AIDS. Dan seterusnya, pemerintah akan mengkampanyekan sesuatu yang membahayakan bagi masyarakatnya. Sementara di tempat kita, standar pemerintah ketika mengkampanyekan sesuatu yang berbahaya itu baru yang bersifat lahiriah, yang bisa terindra, seperti penyakit fisik, penyakit badan. Sementara yang sifatnya ada kaitannya dengan dosa, ada kaitannya dengan maksiat, pemerintah tidak melakukannya. Karena itu hadirin makan Allah, tanggung jawab muslim yang lain yang dia sadar akan bahaya semacam ini, dia harus mengkampanyekannya. Dia sampaikan di tengah masyarakat, awas bahaya riba, awas bahaya laten apa begitu ya. Kita sering melihat di mobil ada tulisan awas bahaya laten korupsi. Tapi kita tidak pernah mendengar ada tulisan awas bahaya laten syirik. Meskipun dua-duanya dosa, tapi yang dinilai berbahaya menurut standar pemerintah ketika bahaya itu yang sifatnya lahiriah, zahir. Sementara yang sifatnya bukan lahiriah, yang ada kaitannya dengan agama, kita kembalikan kepada tugas kaum muslimin. Anda yang sadar akan bahaya semacam ini, sampaikan kepada masyarakat. Ada sebuah pernyataan yang disampaikan dalam pepatah Arab, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi faman lam ya'rif syarra min al khair yaqa fihi. Saya mengenali keburukan bukan untuk diamalkan. Anda bisa buka di pengantarnya ya, di halaman Romawi 8 itu ada salah terjemah. Sudah ketemu? Saya mengenali kejahatan bukan untuk diamalkan, namun untuk mengamalkannya. Nah ini salah agak fatal ya. Yang nerjemah rodok ngantuk, tolong dicoret diganti. Saya mengenali kejahatan bukan untuk diamalkan, namun untuk dihindari. Wa man lam ya'rif syarra minal khair, karena orang yang tidak mengetahui keburukan di tengah-tengah kebaikan, yaqa fihi, bisa dipastikan dia akan terjerumus ke dalamnya. Sehingga ketika kita tahu mana halal mana haram, fungsi besarnya adalah kita bisa menghindari apa saja yang dilarang oleh Islam. Ketika kita tahu mana yang riba, mana yang bukan riba, di antara tujuan besarnya adalah kita bisa menghindari ini transaksi yang harus saya jauhi. Kita mengenali keburukan, tujuan besarnya adalah untuk menghindarinya. Seperti Anda ketika ada wabah penyakit, maka pemerintah akan memberikan penyuluhan. Penyakit ini penyebabnya apa saja, kemudian nanti cara menanggulanginya seperti apa, obatnya apa saja, dan seterusnya. Seperti itu pula ketika kita mengenali sebuah bahaya yang terkait masalah dosa,
kita perlu tahu apa saja latar belakangnya, apa penyebabnya, dan bagaimana cara menanggulinya. Ketika Anda terjerumus dalam riba, keresahan yang muncul adalah terus tobat yang harus saya lakukan seperti apa. Tanggung jawab saya dan kewajiban saya agar saya bisa menghindari riba ini secara maksimal seperti apa. Itu yang perlu kita pelajari.